pembinaan masyarakat ini dia diciptakan agar menjadi orang-orang yang lebih baik setelah dia merasa telah berhasil, ya, dia memenuhi semua tuntutan-tuntutan yang dituntut di dalam putusan pengadilan. Misalkan 5 tahun pidana penjara, gitu ya. Setelah 5 tahun otomatis kan dia bebas. Otomatis ketika dia bebas harus menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena sudah dibina. Kan binaan masyarakat. Itulah gunanya lembaga pemasyarakatan. Itulah lembaga pemasyarakatan. Mereka pun sekarang menyebutannya juga warga binaan ya. Warga binaan. Bukan lagi apa sih dulu kalau kita nyebutnya ya, narapidana. Narapidana orang-orang jahat gitu kan. Sekarang kan nyebutnya WB, warga binaan. Warga binaan. Jadi sehingga setelah pasca dia menjalani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dia pernah lakukan, dia harus menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Maka ini tugas petugas dari Kementerian Hukum dan HAM. Ketika membina mereka di lembaga pemasyarakatan, harus bahasa kasarnya mencuci otaknya untuk menjadi lebih baik. Kan banyak residivis sekarang ini. Residivis ini dia mengulang perbuatan pidana yang pernah dia lakukan. Baru seminggu keluar dari lapas tertangkap kembali kasus yang serupa. Masuk lagi. Banyak itu. Berarti, sekarang banyak. Apakah dia jambret? Umumnya ketika dia berhasil menjalankan sanksinya, dia keluar menjadi jambret lagi. Kok nggak jerah gitu? Nggak berhasil dong binaannya di dalam. Ya bisa saja tidak berhasil. Satu, yang kedua memang mental udah dengan cara seperti itu untuk dia untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Saya menghadiri persidangan itu. Saya duduk di ruang sidang perkara pidana. Anggaplah saya antri. Saya saksikan itu perkara-perkara pidana itu sebagian besar itu residivis. Yang sudah mungkin lebih dari sekali ya. Lebih dari sekali. Sehingga ketika residivis ini yang melakukan perbuatan pidana yang berulang kali dengan kasus serupa, tidak ada toleransi untuk diberikan keringanan harusnya itu untuk sanksi pidananya. Saya lihat kalau narkoba bebas, setelah dinyatakan bebas, dia melakukan perbuatan yang serupa. Kalau saya lihat begitu, kasus narkoba saja, jambret saja. Jarang itu kalau perkosa, lari perkosa jarang. Tapi kalau jambret, narkoba umumnya begitu. Akan berulang-ulang lagi. Berarti harus ada cara regulasi ataupun cara-cara pendidikan, cara-cara tanda kutip pencucian otak itu lagi kepada binaan lapas itu, ya, untuk bisa meyakinkan ke depan kau tidak melakukan perbuatan pidana. Kenapa? Ketika mungkin satu sisi ketika dia lepas keluar bebas, image masyarakat terhadap dirinya itu udah jelek. Jadi ketika sudah terlanjur basah sekalian. Padahal ada kesempatan dia untuk merubah dirinya. Padahal ada kesempatan dia untuk menjadi lebih baik. Ketika berhasil itu kan menjadi lebih baik, kan berhasil bentuk binaan. Begitu kan. Makanya kalau udah pelaku jambret, udah residivis, enggak ada ampun. Yang kedua, ketiga ditembak kakinya.